Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari Team Best Project yang berjudul Eksploitasi Anak. Selamat menyaksikan! Seorang ibu berinisial M di Balikpapan terancam hukuman pidana 10 tahun karena melakukan eksploitasi terhadap anak-anaknya. Wanita berusia 32 tahun ini mempekerjakan 2 anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun dan 4 tahun untuk berjualan tisu. Jawa Timur juga membongkar praktik eksploitasi anak sebagai Kamu kenapa? Aku kesel kali loh, Rin. Kayak mana lah, di jalanan banyak kali anak-anak yang jual tisu. Udah mereka tawarin lagi sama aku. Uangku cuma 5.000. Oh iya, itu tuh masuk kasus eksploitasi anak loh. Oh iya. Kamu baru pernah lihat videonya? Gak pernah. Nonton yuk. Yuk. Teman-teman, nonton juga yuk. Aduh ya Tuhan, belum lagi bayar uang SPP, bayar uang listrik, uang makan pun juga udah nggak ada. Ih, makanan kita lapar aku loh, Mak. lapar, kau pikir duit itu bisa ada? Mau pakai aku beli beras itu? Nanti gimana aku mau makan ini? Aku capek loh makan. Kalau kau mau makan, kau jual tisu ini, kok laku baru kita beli beras. Kau jual di pinggir jalan sana. Aku gak mau, masa aku disuruh jual, aku capek loh. Ya dari mana kau beli beras? Aku gak mau jual. Nggak usah kau beli sana beras. Jual kamu di situ baru kau beli beras. Kak, mau beli tisu kak? Enggak deh, maaf ya. Kak, masuk kali besar. Enggak deh, maaf. Makasih ya kak.
nanti tuh 1. 2 aja, 2. Nggak mau 3 kak? Enggak, 2 aja ya. Kak. Makasih ya kak. Kenapa kau balik? Kau belum ngaku itu? Udah kan belum ini ada 10.000. Kau pikir 10.000 ini cukup untuk beli beras 1 kilo? Sebentar lagi makan, lagi mau beli loh, di luar panas sekali. Ya kau mau makan, kau jual di sini sampai laku, baru kau ambil ini, kau jual di sana. Jual, jual. Aku mau bang, panas sekali, berapa kali aku ngomong. Kau jual. Kurang ajar anak ini. Kau pikir anak, nyari duit itu, kau jual sana. Jadi teman-teman, dari video sebelumnya merupakan salah satu contoh dari eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia. Eits, tunggu dulu. Teman-teman tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan eksploitasi anak? Yuk kita bahas bersama-sama. Kita ketahui bahwa eksploitasi anak itu sasarannya adalah anak, rata-rata anak di bawah umur. Dan juga yang melakukan eksploitasi anak terhadap anak ini rata-rata orang tua mereka sendiri. Tapi apa sih yang dimaksud dengan eksploitasi anak? Eksploitasi anak itu merupakan tindakan, perbuatan yang dilakukan untuk memanfaatkan atau memperalat demi keuntungan pribadi, keluarga, maupun golongan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor eksploitasi anak di Indonesia. 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh peningkatan jumlah pekerjaan pada anak. Harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan semakin tinggi, dan mempengaruhi yang cukup besar membuat mau tidak mau seorang anak harus melakukan pekerjaannya sendiri. 2. Faktor migrasi. Mengapa ini menjadi faktor salah satu terjadinya eksploitasi anak di Indonesia? Ini disebabkan bahwa ketidakpahaman mengenai migrasi, khususnya urbanisasi, yang dapat sitas Islam disalahgunakan oleh sebagai oknum untuk menjebak dalam pekerjaan yang wewenang atau bisa disebut pekerjaan yang mirip seperti perbudakan. 3. Faktor budaya. Beberapa faktor budaya memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pekerja anak antara lain. 1. Pernikahan dini. 2. Peran perempuan dalam keluarga masyarakat desa yang masih terikat dalam adat istiadat, yang dimana seorang anak perempuan harus nikah di dalam usia yang tercukupi. Apa sih hubungan Pancasila sebagai sistem etika dalam kasus eksploitasi anak? Hubungan Pancasila sebagai sistem etika dalam kasus eksploitasi anak mendasarkan penilaian terhadap baik buruknya suatu nilai-nilai Pancasila, baik nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, dan persatuan. Di awal video, kita sudah menyaksikan adegan eksploitasi anak. Di adegan tersebut, orang tua telah melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Terbukti di saat orang tua memarah-marahi anaknya, memaksa anaknya untuk jualan demi kebutuhan dan demi kepentingan pribadi. Etika orang tua tersebut sudah melanggar nilai-nilai Pancasila yang terletak pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak eksploitasi anak di Indonesia. Yang pertama, kehilangan haknya untuk belajar. Sebagian dari mereka adalah anak-anak yang putus sekolah, bahkan tidak pernah merasakan bangku pendidikan. Yang kedua, perilaku yang merugikan. Kehidupan kelas atau jalinan tidaklah terlebih bagi anak di bawah umur. Mereka berjuang mencari uang dan kemungkinan besar terpengaruh terhadap hal-hal buruk, seperti merokok, berbahasa kasar, bertengkar, narkoba, dan sebagainya. Yang ketiga, kurangnya kasih sayang. Mereka dipaksa bekerja, pastinya menghabiskan banyak waktu di jalanan daripada merasakan kasih sayang oleh orang tua dan juga orang-orang terdekatnya.
Nah, sekarang kita akan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan utama yang mengatur mengenai perlindungan anak. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 28B ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Undang-Undang HAM telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, demi juga kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Namun, masih tetap diperlukan undang-undangan khusus sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang sanksi pelaku eksploitasi anak. Pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang sanksi pelaku eksploitasi anak. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 78I akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dalam dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kesimpulan dari eksploitasi anak di Indonesia. Eksploitasi terjadi karena kurangnya respon dari pemerintah dan instansi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kepada masyarakat, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Semua hal ini harus diatasi agar eksploitasi anak di Indonesia setidaknya dapat berkurang atau bahkan bisa dihapuskan, baik di lingkungan keluarga maupun di tingkat pemerintah dan masyarakat. Stop eksploitasi terhadap anak. Sayangi anakmu, lindungi generasi bangsa. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now.